ke Maaf Bu, Iya, direkam itu Bu. Hah? Direkam. support ya Bu. Direkam. Oh, Iya Bu. ya, biarin. Kita lihat minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Jadi kamu mau baca tadi? Lukas 1 ayat Boleh 5 Bu. sampai 25 ya. Ayo. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Betul. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Iya, makasih ya Dia. Ya Kamu Bu. strong ini bisa baca 20 ayat. Ya, saudara-saudara, dari ayat 1 dari pasal 1 ayat 5 sampai 6 kita membaca bahwa kisah dari Sakaria dan Elisabet itu terjadi pada zaman Herodes ketika dia menjadi raja di Yudea. Itu kira-kira 5 sebelum Masehi ya. Saya mengira-ira demikian karena Tuhan Yesus itu lahir
sebelum Masehi. Herodes juga masih menjadi raja. Dia mati sekitar tahun 2 atau tahun 1 ya. Itu sebelum Masehi. Ya, jadi ini kira-kira 5 sebelum Masehi. Sakaria artinya Yahweh mengingat, Allah mengingat. Mengingat apa? Mengingat kepada perjanjiannya. Itu arti kata Sakaria. Sakaria itu adalah seorang imam tua dari rombongan Abia yang setia melakukan tugas keimamannya. Istrinya bernama Elisabeth. El itu Allah ya. Elisabeth artinya Allah bersumpah. Nah, Elisabeth ini juga keturunan imam. Berarti Sakaria dan Elisabeth itu dari suku apa? Yo, saya badek-badekan dikit. Harun. Bukan. Harun bukan nama suku. Oh iya. Dari Suku 12. Lewi. Abi. Ya? Lewi. Ya, betul sekali. Dari suku Lewi, yaitu suku yang memang tugasnya tentang soal-soal kerohanian ya. Nah, pasangan ini tinggal di pegunungan selatan Yehuda. Biasanya imam-imam itu tinggalnya di Yerusalem atau di Yeriko. Dikatakan keduanya hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya, hidup dan kelakuan mereka itu sesuai dengan kehendak Allah. Hidupnya sesuai dengan kehendak Allah dalam arti mereka menaati perintah dan ketetapan Tuhan secara sempurna. Sempurna di sini menurut penilaian manusia ya. Karena bagi Allah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi teliti sekali, mereka taat sekali. Nah, seharusnya pasangan yang demikian ini, apalagi keduanya keturunan imam, pasti kita membayangkan, wah, orang yang sangat diberkati Tuhan. Panjang umur, sejahtera, bersama anak cucu, dan sebagainya ya, berkecukupan. Tapi dalam kenyataannya dikatakan di ayat yang ke-7, mereka tidak dikaruniai anak. Mereka, terlebih Elisabeth, sangat berduka, malu. Kenapa? Karena adanya pandangan yang keliru dalam masyarakat Yahudi saat itu. Tidak punya anak itu dianggap sebagai kesialan. Dianggap Tuhan sudah menutup berkat-Nya terhadap mereka. Ini pandangan yang keliru ya, pandangan yang sangat keliru. Berkat Tuhan tidak ditentukan dari ada atau tidak adanya keturunan. Sudah begitu, masyarakat Yahudi menganggap kondisi tidak punya anak berarti itu merupakan hukuman bagi dua orang ini atas dosa yang mereka lakukan. Jelas ini bertolak belakang ya, karena dikatakan mereka berdua hidup taat pada kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka pasti sudah banyak berusaha, banyak memohon pada Tuhan, tapi rasanya harapan itu tertutup karena dikatakan Elisabeth itu mandul dan keduanya sudah lanjut usia. Nah, sudah mustahil. Dari kacamata manusia maupun medis itu satu hal yang mustahil. Jadi, meskipun dalam kondisi seperti seperti itu tadi ya, mustahil, mereka itu tetap tekun berdoa, minta
mujizat dari Tuhan supaya kalau boleh, ya ini mungkin Elizabeth yang seperti itu ya. Tuhan juga melakukan terhadap dirinya itu sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Sarah, Ribka, Rachel, Hana, ibu Samuel, dan lain-lain. Di masa tua dikatakan sudah tidak mungkin punya anak, mereka toh dikaruniai anak. Nah, saudara-saudara, di ayat 8-9 dikatakan 2 kali setelah Sakaria pergi ke Yerusalem untuk melakukan tugasnya selama 1 minggu di Bait Allah. 1 kali Sakaria kena undi. Jadi dia udah 2 kali pergi ke Yerusalem untuk melakukan tugasnya. Nah, 1 kali dia kena undi untuk melakukan suatu tugas yang dianggap sebagai penghormatan tertinggi di kalangan imam-imam, yaitu dia harus mempersembahkan kurban ukupan atau kurban kemenyan di dalam ruang kudus. Jadi Bait Allah itu ada ruang untuk jemaat, ada ruang kudus tempat pembakaran kurban ukupan, lalu ada ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar, imam biasa nggak boleh ya. Sakaria bukan imam besar. Nah, Sakaria ini tentu sudah lama ya berharap mendapat tugas ini. Karena jumlah imam-imam pada saat itu sangat banyak, sehingga kesempatan seorang imam untuk bisa mendapat tugas masuk ke ruang kudus itu mungkin hanya 1 kali dalam setahun. Bahkan mungkin kalau jumlah imamnya itu katanya sampai 70 lebih, itu mungkin malah tidak dapat giliran karena diundi. Tapi mungkin yang sudah kena undi tidak akan diundi lagi ya. Nah, upacara itu sendiri berlangsung 2 kali sehari. Jam 9 pagi, kemudian pukul 3 sore. Di luar Bait Allah, dipersembahkan korban bakaran berupa anak domba, dan orang-orang percaya berkumpul di luar Bait Allah untuk berdoa. Sebagai lambang pernyataan pemanjatan doa, korban ukupan tadi lalu dibakar di ruang kudus ya. Jadi di luar tuh jemaat berdoa, sedangkan Sakaria melambangkan doa-doa dari umatnya itu dengan membakar kemenyan di ruang kudus ya, seperti asap yang membubung naik. Dia melambangkan itu sebagai doa dari umat Israel. Nah, sedangkan jemaat di luar itu berdoa supaya Tuhan Allah hadir di dalam ruang kudus dan berkenan menerima korban dari umatnya tadi, korban ukupan tadi. Saudara-saudara, ruang kudus itu digambarkan sunyi, gelap, ya, gelap dan sunyi. Hanya diterangi kandil emas. Kandil itu seperti lampu dian begitu di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya ada tempat untuk roti sajian. Jadi ada beberapa roti yang disajikan di meja di ruang kudus itu. Itu sudah dilakukan sejak zamannya Daud dulu ya. Nah, sedangkan di depan Sakaria sendiri, di dekat tirai batas antara ruang kudus dan Maha Kudus, terdapat mezbah korban ukupan. Ya, jadi
Kita kira-kira bisa membayangkan ya, ruangan itu terdiri dari 2 ruang, ruang kudus, kemudian dibatasi tirai. Masuk ke berikutnya adalah ruang maha kudus. Itu ruang tirai yang robek ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, yang melambangkan hubungan antara Allah dan manusia sudah terbuka dengan kematian Kristus. Tidak ada sekat lagi. Manusia kapanpun bisa datang kepada Tuhan. Kita bersyukur ya sebagai orang-orang Protestan bisa berdoa kapanpun kita butuh, kapanpun kita rindu pada Tuhan, tanpa perantara. Tanpa perantara. Tidak usah pakai perantara pendeta, tidak usah pakai perantara Bunda Maria, tapi kita bisa langsung. Karena itu lambangnya tirai tadi sudah robek. Nah, maaf ya. Di ayat 11 sampai 12, setelah membakar korban ukupan, imam itu sendiri masih tinggal di situ untuk berdoa. Dia berdoa sebagai wakil jemaat, juga untuk kepentingannya sendiri. Nah, saya yakin Sakaria saat itu pasti berdoa untuk kebutuhannya, untuk kerinduannya akan seorang anak, baik untuk dia maupun istrinya. Tapi bisa juga karena usia yang sudah begitu lanjut, udah puluhan tahun minta nggak dapat, ya seperti kita juga ya, mungkin kita asal berdoa. Ya udahlah, ini pokok doa yang harus ku naikkan bersama istriku, ingin punya anak. Mungkin hanya seperti itu, tapi sudah tidak sampai menggebu-gebu. Nah, ketika dia sedang berdoa seperti itu, Sakariani melihat seorang malaikat berdiri di sebelah kanan misbah ukupan tadi. Jadi, saudara, kita bisa bayangkan ya betapa takjubnya Sakaria. Di puncak karirnya sebagai seorang imam, bisa melayani di ruang kudus yang hanya sekali seumur hidup itu ya. Dia mengalami kehadiran Allah sendiri. Begitu kagetnya dia sampai Sakaria dikatakan ketakutan. Malaikat itu di ayat yang ke-13 lalu menenangkan, jangan takut Sakaria. Jangan takut. Tapi seharusnya kamu bergembira karena doamu selama ini akan dikabulkan Tuhan. Wih, kita kalau jadi Sakaria mungkin sudah lompat-lompat atau sorak-sorak puji Tuhan bolak-balik. Tapi itu tidak dilakukan oleh Sakaria. Karena ya mungkin karena usianya sudah lanjut, dan itu sesuatu yang mustahil baginya. Jadi dia mungkin cuma melongo aja. Malaikat itu mengatakan lebih lanjut, mereka akan mendapat seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yohanes. Yohanes dari kata Yohanan, artinya Tuhan menyayangi. Bagus ya artinya ya. Yohanes atau Yohanan, pakai KH ya, itu Tuhan menyayangi. Lalu malaikat ini menubuatkan apa yang Tuhan janjikan di ayat 14. Kelahiran Yohanes akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya, bagi keluarganya, bagi tetangganya, dan semua yang memahami bahwa pekerjaan Yohanes kelak adalah
memberitakan Injil. Ya, sesuatu yang membawa atau mengandung sukacita. Memberitakan Injil, Injil itu kabar sukacita. Apa yang dia beritakan? Bahwa Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel akan segera datang. Dikatakan lebih lanjut oleh malaikat tadi, Yohanes akan menjadi besar di hadapan Allah. Besar bukan besar badannya, tapi dia dipandang besar karena hidup dan karyanya. Alasannya, dia akan diserahkan. Jadi Yohanes ini akan diserahkan secara total kepada Allah sebagai seorang nasir. Nasir Allah. Saudara pasti pernah mendengar bernasar. Nah, itu saudaranya nasir. Nasir itu apa sih? Nasir itu adalah orang yang dikhususkan untuk Allah. Orang yang disendirikan, berbeda dengan yang lain. Untuk Allah, untuk mengerjakan tugas-tugas dari Allah. Itu nasir. Samson itu nasir Allah. Samuel itu nasir Allah. Ya. Ada aturan khusus untuk mereka. Yang kedua, dia dipandang besar karena akan mendapat tempat istimewa di sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan umat manusia. Kita kelak akan tahu bahwa tempat Yohanes adalah pelopor bagi Tuhan Yesus, membuka jalan. Ayat 15 sampai 17. Sebagai tanda pemanggilan khususnya sebagai seorang nasir Allah, Yohanes harus memenuhi syarat sebagai nasir Allah. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus dipenuhi Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Ya, harus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, selama mengandung, ibunya yaitu Elisabeth tidak boleh minum minuman keras dan makanan yang haram. Jadi ini betul-betul ya, dia diasingkan, dia dikhususkan dari kebanyakan orang. Sehingga ibunya pun harus bertarak sejak hamil. Yohanes sendiri sebagai nasir Allah tidak boleh minum anggur atau minuman keras. Yang berikutnya lagi, dia tidak boleh bercukur sebagai tanda pengkhususan hidupnya untuk Allah. Ini hanya berlaku untuk nasir Allah. Orang yang ditunjuk oleh Allah. Jangan, wih, nek gitu aku manjangin rambut. Ya, kan. Yang kelima, seorang nasir tidak boleh dekat-dekat dengan mayat. Walaupun itu adalah jenazah dari ibunya sendiri. Itu jelas kalau kita lihat dari hidup Simson ya. Dia tidak bercukur. Dan Simson ini ternyata melanggar. Yaitu ketika dia mengambil madu dari bangkai seekor singa. Tidak boleh, itu haram. Mestinya tidak boleh dilakukan. Dia mengambil dan memakannya. Bahkan dibagikan ke orang lain. Nah, karena pekerjaannya kelak, Yohanes ini dinubuatkan dia akan menyebabkan munculnya kebangunan rohani. Ya. Saat itu,
mulai dari perjanjian lama sampai kedatangan Yohanes ya, tidak ada nabi lagi yang disebutkan. Allah seolah-olah sudah diam, berdiam diri. Bangsa Israel, orang Yahudi itu seolah-olah dijarno gitu saja, dibiarkan begitu saja, sehingga hidup mereka itu entah bagaimana. Karena tidak ada suara nabi yang bisa didengarkan. Nah, kemunculan Yohanes itu ibaratnya ada seri meeting, ada kebangunan rohani. Sehingga dinubuatkan akan ada banyak orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bertobat itu artinya berbalik. Balik kanan jalan itu, istilah militernya begitu. Balik kanan, kalau tadinya saya lakrak hidupnya, sekarang saya berbalik arah 180 derajat kembali kepada kehendak Tuhan dan taat kepadanya. Itu bertobat. Dinubuatkan Yohanes itu seakan-akan nanti akan menjadi seperti Elia yang kedua. Dia akan menjadi seorang nabi seperti Elia. Elia itu nabi yang hebat, nabi besar ya. Pakaiannya pun mirip, dari bulu unta dengan ikat pinggang kulit. Mirip Elia. Nah, kenapa dikatakan dia seperti Elia kedua? Karena tindakannya nanti dalam bertugas itu didorong oleh roh yang sama seperti Elia. Tentu saja Roh Kudus dengan semangat, dengan keberanian yang sama seperti seorang Elia. Dan di dalam memberitakan firman Allah, Yohanes pun melakukan itu dengan kekuatan dan kekuasaan. Ada wibawa, maksudnya kekuasaan itu ada wibawa. Seperti yang dimiliki oleh Elia dulu. Mungkin kita jadi pekerjaan Yohanes ini apa sih? Pekerjaan Yohanes itu sebagai tentara. Tentara, dia akan berjalan di depan Tuhan Yesus sebagai pelopor, pembuka jalan. Dia berjalan di depan Tuhan Allah sendiri, yang dengan kelahiran Kristus itu seolah-olah Tuhan sudah datang untuk melaksanakan hukuman serta anugerahnya bagi orang banyak. Ya, jadi setelah sekian lama masa-masa sunyi tanpa suara Tuhan, sekarang tidak lama lagi Tuhan Allah akan hadir dalam sosok Kristus. Di situ dia akan memberitakan hukum-hukumnya, melaksanakan hukumannya, tetapi juga sekaligus anugerahnya. Yohanes akan membuat hati yang jahat diubahkan. Ditulis di Alkitab, hati-hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Mungkin bapak-bapak saat itu sudah nggak ambil pusing, taunya kerja atau bersenang-senang, mabuk-mabukan dan sebagainya, lupa dengan keluarganya. Nah, karena pekerjaan Yohanes inilah, maka hati-hati Bapak itu akan kembali berbalik pada anak-anaknya. Kenapa yang disebut Bapak? Ya, karena saat itu adalah masyarakat patriark ya. Bapak itu adalah kepala dari keluarga. Dia yang memegang kunci keberhasilan sebuah keluarga. Kejahatan saat itu akan diganti dengan kedamaian, sehingga orang-orang yang mendengarkan Tuhan itu bisa berbalik kepada Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan menghimbau umatnya untuk berbalik, Dia memberikan Roh Kudus supaya mereka itu
mampu untuk melakukan atau memenuhi panggilannya. Jadi Allah kita bukan Allah yang sewenang-wenang, yang menuntut begitu saja tanpa memberi kemampuan. Tidak begitu. Yang perlu dilakukan oleh mereka yang mendengar Injil atau firman Tuhan adalah bersikap peka. Peka. Merasa peka dan mau mendengarkan serta taat. Kalau kita menulikan telinga kita, mengeraskan hati kita, maka maksud Allah tidak akan tercapai. Kenapa tidak didobrak? Kan Tuhan Maha Kuasa. Dobrak aja hati manusia yang keras kepala. Kira-kira menurut saudara kenapa? Coba tolong dijawab. Tuhan Maha Kuasa kan? Kalau disuruh menobatkan sekian seluruh penduduk dunia bisa enggak? Bisa. Bisa. Kok enggak dilakukan? Kenapa? Menghargai kehendak bebasnya manusia, Bu. Menghargai kehendak bebasnya manusia. Saudara bisa lihat hal itu dengan jelas lewat lukisan apa? Ingat-ingat. Lukisan apa? Lukisan yang terkenal sekali. Ayo, coba aja. Lukisan ini terkenal sekali. Pasti pernah lihat. Ya. Apa? Ayo. Siapa yang mau jawab? Tuhan mengetuk itu, Bu. Pintu. Iya, betul sekali. Tuhan mengetuk pintu. Tidak ada handle, tidak ada kunci di luar. Berarti dibutuhkan kesediaan dari si pemilik rumah untuk membuka pintu. Yesus itu lembut. Begitu juga dengan Roh Kudus. Dia lembut, dia berkuasa, kuat, tetapi sekaligus lembut. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah memaksa kita supaya tanpa kita bisa berdaya apa-apa, kita manut. Tidak bisa. Roh Kudus itu lembut. Dia menghimbau. Kita harus menjawab panggilannya. Ya, jadi hati-hati di sini. Kenapa saya bilang kita perlu peka ketika mendengar firman Tuhan. Sekali kita abaikan. 2 kali kita abaikan. 3 kali. Mungkin suara yang terdengar akan lebih pelan, dan akhirnya tidak terdengar lagi. Kesempatan hilang. Ya. Jadi seandainya entah bagaimana cara Tuhan, tiba-tiba kita seperti diingatkan tentang sesuatu yang perlu kita ubah. Mungkin itu lewat teguran teman, mungkin itu lewat tulisan saat teduh yang kita baca, atau khotbah yang kita dengar, atau lewat lagu, atau lewat doa orang lain, lewat apa saja, atau lewat alam sekalipun. Tolong, ketika ada yang cering di hati saudara, segera introspeksi dan perbaiki. Karena mungkin suara itu tidak akan terdengar lagi. Ya, itu suara Roh Kudus. Pasti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini kuncinya ya, pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, enggak usah, ini BBE begini ya, begini, enggak usah. Roh Kudus selalu selaras dengan firman Tuhan. Itu apa? Itu sekedar pelengkap aja ya. Jadi Roh Kudus tidak akan pernah mendobrak kita, dan seberapa banyak dia menguasai hidup kita, bukan seberapa banyak kita berdoa, bukan seberapa banyak kita menyanyi, bukan.
Tapi seberapa banyak kita membuka ruang dalam hidup kita untuk dikuasai olehnya. Kalau kita bilang Tuhan, yang tak persembahkan hanya ruang ibadah aja ya untuk Tuhan. Tapi nek ruang kerja, Tuhan, buk melok-melok, itu nek kerja urusanku dewek. Atau ruang studi, jangan Tuhan, studi ya studi sendirilah. Itu pakai logikaku yang sudah sedemikian hebat. Dia tidak akan mendesak kita di situ. Ruang hobi, tidak usah melok-melok Tuhan. Jadi saudara, seberapa banyak Roh Kudus menguasai kita, bergantung pada seberapa banyak kita membuka seluruh ruang dalam hidup kita, supaya dia hadir dan berkarya. Jelas ya? Nah, kita lanjut di ayat 18 sampai 20 ya. Diberi berita panjang lebar oleh malaikat tadi, Sakaria tuh menjadi takjub ya, kaget. Tidak nyangka sudah dapat tugas di ruang kudus, itu sangat surprise. Loh, kok ada berita yang di luar logikanya? Dia tidak bisa menerima semua itu. Mungkin mereka berdua ya seperti yang saya katakan sudah begitu sering mendoakannya, tapi mereka sudah tidak berharap lagi. Loh sekarang ketika semuanya sudah mustahil, kok tiba-tiba ada malaikat bilang doa mereka akan dikabulkan? Bingung. Kita sering seperti ini enggak, saudara-saudara? Mendoakan, tapi ketika dikabulkan heran-heran. Loh, kok aku sembuh ya, misalnya. Loh, memangnya kamu doa enggak? Doa. Ternyata sembuh. Loh, gimana sih? Ya, kita seringkali seperti itu. Kita seringkali minta perlindungan. Padahal ini serem banget nih. Ternyata selamat. Kok bisa ya? Kok bisa sih aku enggak kena COVID? Misalnya seperti itu. Ya, kalau kita minta dan Tuhan berkenan memberi, ya itu bisa terjadi. Jangan seperti Sakaria, minta sendiri, bingung sendiri. Nah, jadi Sakaria tuh lalu minta tanda. Bagaimana sih semua ini bisa terjadi? Itu malaikatnya baper, bukan baper ya. Kalau rada terus, dia mengatakan, aku adalah Gabriel. Loh, memangnya kenapa kalau Gabriel? Gabriel itu adalah malaikat yang bertugas di seputar tahta Allah. Dia bukan malaikat sembarangan, tapi malaikat dengan tugas khusus yang dekat dengan Allah, yang diutus hanya untuk melakukan tugas-tugas yang sangat khusus. Itu Gabriel. Dia datang lagi kepada Maria 6 bulan berikutnya. Jadi ketika Sakaria minta tanda, dikabulkan. Tapi tanda berupa hukuman. Karena sebagai imam yang dipercaya bertugas di ruang kudus, seharusnya dia sadar bahwa Tuhan sendirilah yang sedang berbicara kepadanya. Seharusnya dia percaya, menerima berita itu dengan penuh syukur. Bukan sebaliknya, dia malah minta tanda. Jadi hukumannya adalah bisu sampai anaknya lahir. 9 bulan bisu. Dan mulai detik itu dia bisu. Ini membuktikan
bahwa nubuat yang disampaikan oleh Gabriel itu memang sungguh benar. Umat yang di luar itu ayat 21 dan ayat berikutnya ya menjadi heran. Cek suwene sih di dalam. Kok enggak keluar-keluar dari ruang kudus? Mereka nunggu-nunggu berkat imam. Tapi ketika Sakaria keluar dari ruang kudus, menemui umat, dan dia hanya bisa mengangkat tangannya tanpa kata-kata. Biasanya mengucapkan berkat imam besar, bilangan 6, ayat 24-26, yang sering kita dengar waktu berkat di akhir ibadah ya. Mereka baru sadar, nih orang di luar, loh rupanya imam ini melihat suatu penglihatan dalam ruang kudus tadi. Nah, saudara-saudara, di ayat 22-25 ya, setelah Sakaria menyelesaikan tugasnya, minggu itu dia lalu pulang. Dan seperti yang dinubuatkan, Elizabeth hamil di usianya yang sudah lanjut. Dia bersembunyi selama 5 bulan. Tidak mau keluar, tidak mau nemoni tonggo. Kenapa? Kira-kira, yuk kita berandai-andai, tidak ada sih di Alkitab. Kok tidak langsung gurih-gurih aja pengumuman di depan tetangga-tetangganya. Weh, kamu ya yang ngecek aku, dikutuk Tuhan, aku hamil sekarang. Kenapa tidak begitu? Kenapa nunggu 5 bulan? Ayo, siapapun boleh jawab. Silakan. Berandai-andai kan boleh, bisa keliru, bisa rodok benar, bisa benar Ini sekali. Ya, silakan. Kenapa? mungkin tunggu usia kandungannya stabil, Bu. Soalnya kan juga udah usia. Ya, Umur sudah tinggi, terus ininya juga mungkin khawatir. Zaman dulu kan kayak untuk yang segitu kan resikonya jauh lebih tinggi untuk. oh, nanti PPE moro-moro keguguran gitu ya. Saya mungkin moro-moro keguguran. Ya, saya oke dengan alasan ini ya. Jadi dia menunggu kalau 5 bulan kan udah kelihatan. 3 bulan aja kan belum nampak ya, apalagi pakaian orang dulu kan dengan jubah. Tapi kalau 5 bulan pasti sudah nampak. Nah, supaya dengan demikian dia bisa membuktikan bahwa dia itu memang benar-benar hamil. Bukan saking stresnya dia sorak-sorak aku hamil padahal belum kelihatan apa-apa. Nanti dikira stres ya. Jadi mungkin juga karena dia begitu bergembira, begitu bersyukur, sehingga untuk sementara mereka berdua ingin menikmati rasa syukur itu berdua. Tidak usah dengan orang-orang lain yang mungkin bisa jadi tidak ngerti, malah mengolok-olok dan sebagainya. Mungkin malah banyak tanya. Jadi mereka bisa seperti itu ya. Jadi tapi yang pasti memang kalau sudah 5 bulan itu memang sudah nampak. Ya, jadi dari sini saudara-saudara kita lihat ya apa yang sudah diperkirakan pasti suatu hal yang tidak mungkin, yang mustahil ternyata bisa terjadi. Apa yang saudara pahami, yang bisa saudara petik dari perikop ini? Saudara belajar apa? Mari silakan. Ini ada 8 orang pengikut di sini. Coba sih masing-masing. Oh, saya dapat ini, saya dapat ini. Firman Tuhan yang sama belum tentu berbicara sama untuk kita. Mari silakan. Apa duluan?
Ayo Di, kamu duluan Di. Pak Ketua. Iya, Bu. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun Elizabeth sama Zakaria ini sudah tua dan tidak mungkin punya anak, tapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Itu, Bu. Kamu belajar itu ya. Ya. Oke. Yang lain, ini masih bisa loh. Ada banyak yang bisa dipelajari di sini. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Ivin, tak? Siapa? Lina, Bu. Hah? Bu Lina. Wah, Bu Lina, mari Bu Lina. Saya enggak bisa hafal suara, sorry. Ya, mari Bu. Kalau menurut saya, setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan, banyak cara yang dipakai Tuhan menguatkan dan memperlihatkan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia dilengkapi dan dia benar-benar boleh melakukan apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya. Oke, bagus ya. Setiap orang bisa mengalami itu. Oke, bagus. Supaya dia bisa melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Betul sekali. Jadi kalau kita kadang-kadang mengalami sesuatu yang tidak enak sekalipun ya. Kan Zakaria dan Elizabeth juga selama puluhan tahun mengalami sesuatu yang tidak enak ya. Tapi ternyata pada waktunya dia diperkenankan melihat kebesaran kuasa Tuhan. Dia diperkenankan untuk melahirkan Yohanes yang akan dipakai oleh Allah. Ayo, mungkin ada yang lain lagi, silakan. Aku, Bu. Ayo, mari. Siapa ini? Cynthia, anak orang. Wah, Cynthia. Mari, Cynthia. Kalau menurut saya itu waktu Tuhan tuh nggak sesuai dengan waktu manusia. Jadi penantian yang ditunggu tuh nanti suatu hari bakal dijawab dengan sesuai dengan rencana Tuhan sendiri begitu sih. Benar, benar. Tuhan punya waktu sendiri. Yang jelas tidak pernah telat. Betul Iya. toh? Tidak pernah telat. Walaupun nurut kita wis telat, percuma. Percuma dah telat. Tapi ternyata tidak ada kata terlambat untuk Tuhan. Bagus. Mari, yang lain masih ada enggak? Banyak loh Masian ini. Mungkin dapat sesuatu. Atau yang lain lagi silahkan. Ika mungkin. Ika biasanya jeli lihat yang kecil-kecil. Itu Bu, yang tadi Ibu bilang itu loh. Apa? Waktu mereka itu berdoanya sudah mulai kayak rutin aja gitu. Tapi Tuhan ternyata tetap mendengar gitu. Terus ternyata mereka mendapatkan, kan merindukan anak. Tapi itu kayak sudah karena saking ininya sudah jadi sesuatu yang rutin kan Bu. Yang rutin Betul. yang kita mungkin kayak, kalau saya lihatnya mungkin mereka sudah kayak apa ya, kayak sudah bagian dari sehari-hari gitu. Tapi ternyata Tuhan itu tidak mendengar itu sebagai sesuatu yang rutin. Kayak Tuhan itu melihat terus kayak ini loh sekarang waktunya gitu loh Bu. Itu saya juga soalnya ngalami Bu. Jadi kan kalau tidur gitu kan berapa hari sejak kena COVID itu kan saya sulit tidur Bu. Terus waktu doa, saya biasanya doakan doa biasa kan Bu. Terus waktu kayak kemarin itu saya sempat doa sama Tuhan, Tuhan mau minta tolong supaya paginya saya bisa bangun segar gitu. Itu kan maksudnya doa yang rutin kan Bu, supaya bangun dengan tubuh yang segar gitu. Tapi pada saat kayak malam itu saya doa gitu, paginya saya bangun, saya ingat doanya malam itu beneran loh Bu, maksudnya tubuhnya segar, terus
kayak batuknya sangat berkurang, itu flu apa kayak pileknya juga hilang gitu. Jadi kayak gimana ya, Bu? sesuatu yang rasanya kayak sebenarnya saya ngomong itu juga nggak sungguh-sungguh lah mintanya gitu loh, Bu. Cuman Ya, kayak ya. Nah, ngucapin aja gitu loh. Tapi ternyata Tuhan kabulkan dengan cara kayak ya itu, Bu. Saya juga yang heran. membuat kita takjub ya. Iya, Loh, kayak gitu dok, kok dikabulkan ya? iya kayak gitu, Bu. Tapi mungkin seringkali juga terjadi sebaliknya ya. Udah sungguh-sungguh sampai bener kayak apa? Loh, gak dikasih. Pernah itu. Iya, pernah juga sih, Bu. Nah, itu. Makanya ya betul, Tuhan itu punya rencana dan waktu sendiri. Yang jelas, kendali tetap di tangan Tuhan. Nah, tugas kita ya tetap berdoa, tapi tetap sadar ya siapa yang pegang kendali. Ya, yang lain dulu. Saya tidak ngomong lebih panjang-panjang lagi. Yang lain dulu, silakan. Bagus-bagus nih loh masukannya. Yang lain, sudah dapat belum? Sudah dapat belum? Siapa lagi yang belum ya? Bu Mega udah tah? Meyen, Kurang lebih sama sih Bu, seperti teman-teman. ya, memang ya antara lain seperti itu. Nanti coba ya saya bisa menemukan ayat lain apa enggak. Jadi yang saya temukan ini ya. Dari perikop ini saya menemukan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, yang seringkali yang sudah kita hafal. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya suka sekali kalimat ini. Mungkin sebagian besar dari banyak jemaat sudah hafal lah. Tapi kita kurang benar-benar memahami maknanya. Siapa sih Tuhan kita? Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Berarti Allah yang tidak terbatas kuasanya. Tidak terbatas kuasanya. Saya kalau menyimak Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Begitu kan? Lalu saya diam, saya merenung. Adakah yang lebih besar dari Allah kita? Adakah yang lebih berkuasa dari Sang Pencipta langit dan bumi? Di situ saya cuma bisa akhirnya kalau sudah terlalu banyak mikir atau mungkin banyak khawatir dan takut atau gelisah karena berbagai masalah kehidupan, saya lalu tertunduk, saya bilang, iya ya, ngapain sih? Kok mesti khawatir? Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Itu jaminan pasti. Sudah tidak ada tandingannya. Kenapa kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan damai sejahtera? Kenapa saya selalu banyak pikir dengan logika saya? Saya kadang-kadang seringkali memarahi diri saya sendiri. Ya logika saya memang benar, kalau diomong ya benar. Tapi kan tolol. Saya bilang tolol kalau kamu berpikir seperti itu. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil baginya kan? Ya, jadi sebagai orang-orang beriman, saat ada masalah,
kita tetap harus melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin untuk mengatasinya. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kalau sakit tetap perlu ke dokter. Tetap perlu sabar minum obat dan berobat. Tetap perlu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan menyehatkan. Mungkin juga vitamin dan obat-obat yang lain. Kalau punya masalah harus tekun untuk mengurai dan menyelesaikannya dengan baik. Tapi kita perlu ingat juga pada hal-hal yang sudah dialami oleh Zakaria dan Elisa. Ketika kita melihat bahwa jalan kita buntu, maka bagi Tuhan itu belum tertutup. Selalu masih ada jalan. Nah, lakukan bagian kita. Bersikap proaktif. Tetap minta hikmat, minta pertolongan Tuhan. Itu tidak pernah sia-sia. Walaupun kelihatannya doa kita sambil lalu. Seperti yang diakui Ika tadi ya. Tapi Tuhan itu pasti mendengarkan. Kalau kita selama ini taat, berusaha setia pada Tuhan, belajar hidup seperti yang Tuhan inginkan walaupun tidak bisa sempurna. Semua itu Tuhan hargai. Pada waktunya, Dia pasti akan memberikan jalan keluar, memberikan jawaban untuk semua masalah hidup kita. Jadi kalau ini ya, ayat hafalan di sini mengatakan untuk anak kecil sih tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Markus 9 ayat 23b. Nah, untuk anak besar saya memilih Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan bukan berarti malas. Wes pokoknya tak serahno Tuhan, tidak. Kita tetap harus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan usaha yang luar biasa. Setelah semua itu kita lakukan bagian kita, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi sambil melakukan kita minta hikmat ya, Tuhan saya harus lakukan apa sih? Lakukan dengan sungguh-sungguh dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ketika kita, saya senang kalimat ini ya, dari lagu Trasisat. Ketika kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, percayailah hatinya. Hati seorang Bapa yang sudah membuktikan kasihnya di atas Golgota. Indah sekali kan? Mana sih Tuhan kok diem aja? Enggak, saudara-saudara. Hatinya adalah hati seorang Bapa. Kalau saudara sebagai ibu guru atau mama atau papa bisa punya hati yang begitu besar mengasihi anak-anak, apalagi Tuhan. Betul kan? Nah, mari ada pertanyaan Anda. Tadi yang kelas besar dari ayat berapa, Bu? Markus 9 ayat 23b. Halaman 80. Sorry. Ini, itu yang kelas kecil. Mazmur 37 ayat 5. Halaman 84. Kelas kecil, Bu. Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih, Bu. Ya. Menyerahkan berarti enggak maksa Tuhan ya.
Kita percaya, ya. Memaksa, jangan. Serahkan aja. Tuhan, aku percaya kalau Tuhan berkenan, Engkau sanggup melakukan permohonanku, bahkan lebih dari sanggup, bahkan lebih dari itu. Tetapi karena aku tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, aku mau menyerahkan jawabannya kepada Tuhan. Itu kalau bagi saya sering berdoa demikian. Saya ungkapkan keinginan saya, tetapi saya juga menyerahkannya. Karena saya tidak bisa yakin bahwa apa yang saya minta itu baik menurut Tuhan. Walaupun menurut pikiran saya sungguh baik. Paham ya? Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Filipi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Itu ayat-ayat yang sering saya ingat baik-baik. Minta dengan percaya, tapi juga sekaligus menyerahkan pada hikmat Allah. Sejahtera jadinya. Masih ada pertanyaan, enggak? Sudah, Bu. Ini lumayan loh ya, ini sudah jam berapa nih? Sudah 8:30. Jam berapa? Iya. Ya, kita masih ada satu lagi ini, cukup panjang lagi. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Coba sih sekarang yang perempuan yang baca, yang sehat siapa ya? Paruan deh, biar enggak kecapean. Kalau Adi kan strong, pasti udah pupuk sore ya dia. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Halo, Ko. Siapa yang Halo, Ko. bisa? Oh, I still have that price for buket. 57 sampai 80, Bu. Hah? Wow. Kok Oh, 57 sampai 80? Enggak, 39 sampai 56. Iya, 39 sampai 50. Ya. Iya. I called, but nobody answer. Mari silakan. Sukarela deh. The one who always answer. Ya. Kak, di mute, Kak. Mute. Yeah, didn't answer. Saya 39 sampai 45 ya. Ya, ayo. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimnya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Iya. Lanjutnya. Pak. Saya, Bu. Mari. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus.
dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Lalu pulanglah kembali ke rumahnya. Iya, terima kasih. Pipin ya. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Nah, saudara-saudara, untuk masuk ke dalam perikop ini saya ambil sebelumnya sedikit aja ya. Jadi Maria itu tinggal di sebuah rumah kecil di Nazaret dan dia hidup sederhana. Dia masih punya hubungan famili dengan Elizabeth. Saat itu Maria statusnya sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu dari keluarga Daud. Kalau keluarga Daud berarti suku Lewi. Bukan Lewi kalau ini. Daud, suku siapa yang masih ingat? Suku yang terkenal ini. Yehuda. Iya, betul sekali, dari suku Yehuda. Yusuf itu seorang yang jujur dan sederhana. Dia takut dalam arti taat kepada Tuhan. Nah, pada bulan ke-6 setelah Gabriel datang kepada Zakaria, Gabriel lalu datang kepada Maria. Ditulis datang, berarti dia seperti tamu yang datang dari luar, sehingga seolah-olah manusia biasa ya, sehingga kedatangannya tidak membuat Maria itu menjadi takut, tidak menjadi terkejut. Waktu datang kepada Zakaria itu sekonyong-konyong berdiri di depannya, makanya dikatakan jangan takut Zakaria. Tapi di sini tidak, dia hanya mengucapkan salam. Salam atau shalom, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salamnya itu begitu ya. Salam yang yang bagi Maria kok apa ini ya maksudnya? Kok dikaruniai? Aku ini memangnya kenapa kok dikaruniai? Nah, menurut Gabriel, Maria itu akan melahirkan seorang putra yang harus dinamai Yesus. Yesus itu dari bahasa Ibrani Yosua. Artinya Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah kelepasan. Atau gampangnya Yesus itu artinya pelepas. Yang kelak disebut Kristus. Artinya yang diurapi menjadi raja ketika lewat penyaliban dan kebangkitannya. Ya. Gabriel ini menubuatkan bahwa Maria itu akan melahirkan seorang anak dari pekerjaan Allah sendiri. Roh dikatakan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dengan kata lain, kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan tindakan penciptaan Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga anak itu disebut kudus. Kudus, anak yang kudus. Dan disebut anak Allah sendiri. Nah, beda dengan Zakaria, walaupun Maria tidak minta tanda,
Gabriel memberikan tanda bahwa berita yang dia sampaikan itu benar. Tandanya adalah Elizabeth, saudara sepupunya yang sudah lanjut usia itu sekarang dalam kondisi hamil. Mustahil kan? Seolah-olah Gabriel bilang begitu. Nah, kamu juga merasa apa yang akan terjadi padamu adalah sesuatu yang mustahil karena engkau belum menikah. Tetapi Elizabeth yang sudah lanjut usia itu juga mengalami suatu hal yang mustahil di mata manusia. Tapi itulah yang terjadi karena anugerah Allah. Jadi, saudara-saudara, kita lihat ya, kalau dibanding dengan Elizabeth, Elizabeth itu mendapatkan anugerah aib yang dia tanggung selama berpuluh-puluh tahun itu diambil dari Elizabeth. Sebaliknya dengan Maria, dia masih seorang gadis. Dengan dikatakan dia akan hamil dan melahirkan seorang anak, seolah-olah aib itu diberikan. Aib, noda itu diberikan kepadanya. Oh, sih, belum married kok sudah hamil. Mungkin Yusuf dituduh, tapi mungkin juga Yusuf itu nanti yang akan marah kepada Maria. Bisa terjadi seperti itu. Bagi Maria ini kok dilihat bukan suatu berkat, suatu suatu musibah rasanya. Kok sudah hamil? Bagaimana mungkin? Tapi di sini kita melihat ya, iman seorang anak darah yang sangat rendah hati. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau katakan. Jadilah kehendakmu. Ini loh sikap seorang hamba yang luar biasa itu seperti ini. Ini tidak enak, ini tidak masuk akal, aku nggak suka. Tapi karena engkau yang mengatakan Tuhan, jadilah kehendakmu. Sulit atau gampang, saudara? Sangat sulit ya, sangat-sangat sulit. Kalau itu sesuatu yang sangat menyenangkan, dengan mudah kita akan bilang, ore, terima kasih Tuhan, engkau begitu baik, dan seterusnya. Tapi kalau itu sesuatu yang kita anggap seperti, aduh ini malah petaka ini. Bisa seperti Maria. Tapi di situ dia berimannya nampak ya, apapun yang Tuhan anugerahkan. Walaupun kelihatan tidak enak, pasti baik. Dan dia pasrah, menyerahkan diri, jadilah kehendakmu. Jadi karena itu Maria itu mendapat tempat di atas segala perempuan. Mendapat tempat di antara kita, di antara Kristus dengan kita. Seolah-olah dia ikut berperan di dalam keselamatan kita semua. Karena dia bersedia dipakai oleh Tuhan, seolah-olah kita semua jadi selamat. Karena kenapa saya bilang seolah-olah? Karena seandainya Maria menolak, saya yakin rencana Allah tetap terjadi, walaupun harus lewat orang lain. Tapi kita lihat di sini kepatuhan Maria. Nah, jadi bagi Maria setelah malaikat itu pergi, apa yang derita tadi sungguh membingungkan dirinya. Dan karena nama Elizabeth disebut, dia lalu memutuskan untuk pergi menjumpai Elizabeth. Mungkin mau sharing, mungkin mau berbagi pengalaman, mungkin mau curhat dan sebagainya ya. Dia pergi ke pegunungan, ke sebuah kota di Yehuda, mengunjungi Elizabeth. Nah, saudara-saudara,
Untuk sampai ke rumah Elizabeth, dia harus berjalan kira-kira 4 hari lamanya. Bayangkan ya, sendirian loh dia. Sendirian berjalan selama 4 hari. Nah, ketika dia sampai di depan rumah Elizabeth, Maria memberikan salam. Itu kok di kitab tafsiran itu dikatakan salamnya seperti orang Muslim. Assalamualaikum. Itu bahasa Yahudi, ya seperti salam, demikian shalom. Nah, saat itulah ketika mendengar salam tadi, anak atau janin yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Jadi kandungannya itu bergerak keras. Nah, menurut pandangan kuno, tingkah laku anak sejak dalam kandungan itu sudah menerangkan tentang hidupnya di kemudian hari. Jadi meskipun Yohanes ini masih di dalam kandungan, seolah-olah dia sudah tahu bahwa Mesias itu sudah hampir datang. Ibunya sekarang ada di hadapan ibunya sendiri. Ya, jadi dua ibu ini saling berhadapan. Yang satu mengandung pelopor, yang satu mengandung yang dipelopori. Semangat kenabian dari janin itu berpindah kepada ibunya. Sehingga Elizabeth dikatakan penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia dapat berbicara seperti seorang nabi yang bernubuat. Siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Kira-kira seperti itu. Nah, salam itu jelas mengagetkan Maria. Loh, kok bisa? Ya, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, jadi yang terakhir ini, berbahagialah ia, itu berlaku untuk diri Elizabeth maupun untuk Maria sendiri. Kenapa Elizabeth bisa berkata demikian? Karena dia menjadi saksi bagi orang yang tidak percaya, yaitu Sakaria. Sakaria kan ada bersama-sama dengan dia, menjadi bisu selama 9 bulan karena tidak percaya. Sehingga Elizabeth bisa mengatakan, berbahagialah ia yang percaya. Ya. Nah, saudara-saudara, bentar ya. Apa yang dikatakan Elizabeth tadi menunjukkan kebesaran Maria, ya. Percaya kepada Tuhan Allah, walaupun tidak enak. Sakaria sebaliknya, tidak mau percaya walaupun beritanya enak. Lah, kan kebalik toh. Ya, luar biasa Maria, tidak enak, aib sekalipun dia percaya. Nah, mendengar sapaan Elizabeth itu, Maria, kalau seandainya mungkin tadinya merasa ragu-ragu pun, sekarang dia bisa merasa benar-benar yakin. Ya. Kalau mula-mula dia bimbang, benar apa enggak, ini terus saya nasibnya bagaimana, nanti Yusuf bagaimana, orang banyak bagaimana, dan seterusnya. Tapi setelah mendengar kata-kata Elizabeth, hatinya mantap, sehingga dia bisa menaikkan kidung pujian kepada Tuhan. Sebuah kidung atau nyanyian yang sangat sederhana, tapi sangat indah dan penuh kerendahan hati. Lewat kidung tadi, Maria mengungkapkan sebuah rahasia yang besar yang tidak dapat dipahaminya,
yaitu bagaimana dia yang begitu rendah disanggupkan oleh Allah untuk menerima kebahagiaan yang begitu besar. Maria tidak bisa paham. Kenapa sih kok pilih aku? Kelebihanku apa? Tidak ada. Gadis miskin dari kota kecil. Mengapa Tuhan memilih dia untuk melakukan perbuatan yang begitu besar? Nah, sebagai ringkasan dari pujian Maria yang tadi sudah dibaca panjang ya, Pipin ya, dikatakan bahwa tindakan Tuhan Allah diagungkan di sini sebagai tindakan revolusioner dalam 3 bidang. Jadi di situ ada revolusi, sebuah revolusi yang dilakukan oleh Allah dalam 3 bidang. Yang pertama, dalam bidang moral atau susila. Dikatakan karena Tuhan Allah memperhatikan orang-orang yang rendah dan memerangi orang yang tinggi hati. Itu ayat 48 sampai 51. Kalau tadinya orang rendah dia makin direndahkan, orang-orang yang sudah tinggi martabatnya makin ditinggikan, maka sekarang Allah melakukan tindakan yang sebaliknya. Dia meninggikan, memperhatikan orang-orang yang rendah. Itu terbukti dengan pemilihan Maria dan Elizabeth. Dan dia memerangi orang-orang yang tinggi hati. Yang kedua, revolusi sosial atau kemasyarakatan. Tuhan Allah merendahkan orang-orang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah, dalam arti rendah statusnya. Orang-orang yang berkuasa direndahkan. Orang-orang yang rendah statusnya itu ditinggikan dengan kedatangan Mesias. Yang ketiga, revolusi ekonomi. Apa yang dilakukan? Orang-orang lapar diberi makan dan orang-orang kaya ditolak. Selama ini orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan dipandang orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Sebaliknya untuk orang-orang kaya, ya wah itu berlimpah berkat Tuhan. Tetapi justru lewat kedatangan Tuhan Yesus, orang-orang mereka yang lapar, katakan berbahagialah mereka yang lapar karena mereka akan dikenyangkan. Dikenyangkan dengan segala sesuatu, bukan hanya berupa makanan. Sedangkan orang-orang kaya yang mengandalkan pada kekuatan sendiri, harta sendiri, itu mereka justru akan ditolak. Mereka tidak bisa masuk ke surga dengan membayar, dengan statusnya, dengan hartanya. Tidak bisa. Untuk mendapat harta di surga, itu hanya lewat jalan kerendahan. Artinya, di sini apa? Dari nyanyian Maria itu dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu menjanjikan sebuah perubahan dalam kehidupan orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi saat itu, yang kemudian meluas sampai seluruh umat manusia. Nah, sampai di situ saja. Nah, Maria sebagai penutup ya, Maria itu tinggal 3 bulan di rumah Elizabeth, lalu pulang kembali. Jadi penekanannya di sini adalah kebahagiaan Elizabeth dan Maria yang telah mendengar dan mempercayai firman Allah bahwa Mesias sudah hampir datang. Nah, yang ini tidak panjang-panjang.
Jadi dari perikop tadi ya, kita juga melihat bagaimana kuasa Roh Kudus ya, terutama waktu Maria datang dan bekerja dalam diri Elizabeth, sehingga Elizabeth bisa memberikan jawaban untuk salam Maria. Yang bilang Assalamualaikum tadi dengan siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Itu dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan Maria. Sekaligus Maria juga membuktikan dengan mata sendiri bahwa apa yang dijadikan tanda oleh Gabriel itu memang benar. Elizabeth memang sudah hamil. Ada pertanyaan untuk ini? Silahkan. Atau saudara mau sharing, saudara dapat apa dari bagian ini? Ayo, spontan aja, nggak apa-apa. Atau masih bingung? Saya harap tidak. Mungkin ya Bu, dari Ya. kisah Maria dan Elizabeth ini menunjukkan bahwa kita orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan ada pertemuan, berkomunikasi, bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman kita yang kita rasakan dalam hidup ini dan saling membangun untuk kemajuan iman. Betul sekali. Betul sekali ya. Jadi seperti khotbah berapa waktu yang lalu ya dari Pendeta Banyuwangi itu ya. Setiap kita itu bisa memberi dampak untuk orang lain. Masih ingat ya khotbahnya? Khotbah yang pendek tapi sangat mengena. Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Jelas yang Tuhan inginkan adalah dampak yang positif. Atau saya mandek dulu. Yang lain mungkin dapat apa? Bayangkan seolah-olah saudara adalah Maria. Dan mungkin kita sendiri pernah dalam kondisi seperti Maria. Bingung. Gimana sih ini? Nggak ngerti. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Pernah nggak seperti itu? Bu, kalau saya itu kontras antara Maria sama Musa. Waktu Musa itu dipanggil Allah untuk menyelamatkan bangsanya, dianya nolak-nolak kan Bu. Padahal sebenarnya Musa itu berpendidikan tinggi. Dia seorang mendapat pendidikan pangeran. Dia sudah umurnya juga sudah jauh lebih dewasa daripada Maria gitu. Sementara Maria yang masih remaja ini langsung ya Tuhan gitu loh, Bu. Takjub ya. Iya. Bisa sih. Ketulusannya itu dan rasa dan imannya kepada Tuhan itu kayak benar-benar apa ya, tidak ada pertanyaan. Ya mungkin dia dalam hati bertanya-tanya, tapi dia lebih kayak Tuhan memakai aku menerima langsung gitu loh Bu. Sementara kalau Musa itu kan jangan Tuhan, jangan aku gini-gini sampai Tuhan sampai sempat marah kan. Jadi kayak padahal pendidikannya jauh lebih tinggi ya. Iya. Pendidikan jauh lebih tinggi, statusnya ya lebih tinggi. Tapi karena dia ngalami begini begitu dia jadi ragu-ragu. Ya saya memang takjub ya lihat Maria ini paling umurnya baru berapa, masih sangat muda itu. Masih sangat muda. Mungkin ya sekitar 20 lah. Muda. Tapi imannya kok begitu luar biasa.
mendapat sesuatu yang nggak enak, yang jelas-jelas merupakan aib, kok bisa bilang begitu? Kita aja belum tentu loh. Dapat tugas yang nggak enak, itu mosok duh Tuhan, nggak ada yang lain tah. Nawar ya, nawar. Oke, yang lain mungkin dapat lain lagi. Mungkin dari kata-kata sapaan Elizabeth kepada Maria, saudara dapat apa? Ada? Pernah enggak suatu saat saudara bergumul tentang suatu hal? Atau melihat teman dalam suatu pergumulan? Lalu saudara melakukan apa? Sebodohlah, cocok melok-melok, kok kepo. Begitu atau lakukan yang lain? Kok diem semua? Wih, ngantuk enggak? Saya seringkali mengalami ya, kalau saya menghadapi suatu masalah, saya bergumul dengan Tuhan, gimana sih ini? Nanti entah kapan waktunya, tapi saya kemudian bisa mendapat jawaban. Kalau enggak melalui renungan yang saya pakai untuk saat teduh, mungkin lewat khotbah yang saya dengar, atau mungkin lewat ini WA yang dikirim teman, apa aja lah, itu sering saya alami. Jadi waktu saya mengalami itu, loh, ini kan seperti menjawab persoalan saya. Saudara pernah mengalami seperti itu? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi maksud saya begini, sebagai sesama orang Kristen ya, ada baiknya kita itu punya kepedulian. Kepedulian itu beda dengan kepo. Kalau kita tahu seseorang dalam suatu masalah, entah mungkin itu karena kesehatannya terganggu, entah dia sedang berduka atau dia menghadapi keruwetan apapun ya, pergumulan apapun. Kalau kita pernah mengalami hal yang sama, coba sih berbagi. Satu kata-kata dari pendeta Deborah Sri Lestari ya, Emeritus Emmaus itu. Satu dia menyaksikan, dia akan punya sakit diabetes, dia bilang, bisa aku mengalami ini supaya suatu saat aku bisa menolong orang lain yang ada dalam keadaan serupa. Itu saya ingat, itu sudah puluhan tahun yang lalu sejak saya masih muda. Dan saya pegang kata itu. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu masalah, saya yakin itu tidak cuma berguna buat saya sendiri, tapi juga berguna untuk orang lain. Kalau suatu saat ada seorang kenalan yang mengalami hal yang serupa, saya punya kewajiban dalam tanda kutip ya, untuk men-sharingkan. Entah dia mau nurut, entah tidak, pokoknya kita sudah sharing. Ini dulu saya pernah mengalami ini. Coba lakukan. Tapi kalau enggak mau ya enggak usah maksa. Ya, enggak usah dipaksa. Tugas kita cuma sampai menyampaikan apa yang pernah kita alami sendiri. Sesuatu yang kita alami sendiri itu merupakan sebuah kesaksian yang tidak bisa dibantah.
karena kita sudah membuktikan sendiri. Tapi sekali lagi terserah pada dia untuk mau mengikuti atau tidak. Kita cuma berbagi saja. Begitu juga dengan dengan masukan dari orang lain. Saya sering minta kepekaan dari Tuhan. Tuhan, jawablah saya, entah lewat apa. Nah, itu nanti bisa tanpa diduga, mungkin saya terima WA atau saya baca atau apa, tapi itu merupakan jawaban dari masalah yang sedang saya gumulkan. Nah, itu di situ ada ketersalingan ya. Sehingga kalau kita ini orang Kristen itu seperti lambangnya kan seperti salib ya. Harus ada relasi antara manusia di bawah sini dengan Allah yang ada di atas. Kalau kita sudah mengalami relasi tadi, hubungan tadi lewat firman-Nya, lewat doa-doa kita, lewat pujian dan sebagainya, maka ini ditambahkan harus ada relasi antara kita dengan sesama. Nah, itu baru bentuknya salib. Kekristenan lambangnya di situ. Nah, kalau kita mengalami ini salib tadi, menghidupinya, kita bertumbuh di dalam hidup kerohanian kita. Kita ini menjadi berdampak bagi orang lain dan diharapkan dampaknya adalah positif. Kita menjadi garam dan terang. Oke. Itu sesuai dengan Ibrani 10 ayat 24 ya, ayat hafalan. Dan marilah kita saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagus kan? Saling memerhatikan, saling mendorong dalam kasih ya, bukan dalam kebencian atau dalam kemarahan, dan dalam pekerjaan baik. Yang untuk anak besar, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bagus nih, Amsal 17 ayat 17. Kalau kita mengaku sahabat, berarti menaruh kasih setiap waktu, bukan kadang-kadang. Dan menjadi seorang saudara. Saudara artinya sepenanggungan di dalam, terutama di dalam kesukaran. Cari saudara dalam sukacita paling gampang. Dalam kesulitan, yang mau jadi saudara itu betul-betul sudah membuktikan kalau dia sahabat yang baik. Oke, ada pertanyaan enggak? Jadi untuk anak-anak pun jelas ya, maknanya apa. Supaya mereka tidak cuma lihat diri mereka sendiri, tapi mau memperhatikan temannya. Memberi motivasi, memberi sesuatu yang menyemangati, membuat sukacita, dan sebagainya. Oke, saudara-saudara. Udah 2 jam persis sekarang. Masih ada pertanyaan? Bagaimana dengan Bu Mega, Adi, Cynthia, sebut aja dah. Cu, Ika, Bulina, Meyen, Vivin, silahkan. Saya cukup, Bu. Cukup. Yang lain bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Jelas semua ya. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak dijawab berarti cukup ya. Tapi saya nunggu jawaban nggak dijawab-jawab sih. Jadi mari kita tutup dengan doa. Saya minta tolong Cynthia ya. Bisa tutup dengan doa? Oh iya, Bu. Oke.
Bentar. Mari. Ya Tuhan, kami kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami telah melakukan persiapan. Semoga dengan persiapan ini iman kami bisa semakin bertumbuh dan bisa membagikan firman Tuhan kepada anak-anak yang akan kami bagikan firman-Nya hari Minggu nanti. Terima kasih ya Tuhan, semoga yang sedang sakit bisa disembuhkan dan semuanya juga dapat menjaga kesehatan untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Cynthia. Tadi minta ini ya, WA-nya Dr. Janes sama